saya record, nanti Anda bisa lihat videonya. Kalau mungkin Anda berhalangan hadir atau ada informasi yang missing waktu saya menjelaskan di kelas, nanti Anda bisa lihat lagi. Dan kalau masih belum jelas lagi, kita bisa gunakan atau manfaatkan Google Chat itu untuk berdiskusi, seperti itu ya. Kalau pengalaman saya semester kemarin atau setahun yang lalu ya, semester genap kemarin, semua mahasiswa di mata kuliah DIP ini lulus semua. Semoga itu juga berlanjut di semester ini gitu ya. Oke. Untuk metode pembelajarannya kita ini ya, nanti kita ketemu offline. Dan kalau ada hari libur, kalau nggak salah itu hari Rabu tanggal 18 itu kan libur gitu ya. Kita kuliah penggantinya itu menggunakan video pembelajaran. Jadi nanti akan saya kirimkan video pembelajarannya dan pasti ada tugas di sana. Nah, tugasnya Anda kerjakan. Nanti akan saya beri waktu 2 hari atau 3 hari ya untuk mengerjakannya. Setelah itu nanti Anda bisa kumpulkan di ULS. Kita menggunakan ULS ya untuk untuk sharing materinya ya. Sharing materinya kita menggunakan ULS. Dan untuk tugasnya juga nanti kita menggunakan ULS untuk submitnya, seperti itu. Oke. Ini untuk pengajarnya saya ya, Naufal, selama 14 topik atau 14 pertemuan ke depan. Untuk penilaiannya kita seperti mata kuliah yang lain, kita ada NTS sama NAS. NTS-nya terdiri dari 20% tugas, 30% kuis dan 50% UTS. Untuk tugas ini tidak setiap minggu ada tugas. Jadi tugasnya mungkin di minggu-minggu tertentu saja, dan saya memang sengaja tidak memberikan banyak tugas karena saya juga nanti ngoreksinya juga lama juga ya. Jadi saya mendingan saya kasih tugas di week tertentu saja, yang mana tugas itu nanti juga mencakup beberapa pertemuan atau materi di week sebelumnya, seperti itu. Nah, untuk kuisnya nanti 30% ya proporsinya, dan UTS-nya 50%. Kuis dan UTS ini semuanya berupa mini project. Nah, mini project ya berarti nanti ada studi kasus yang harus Anda selesaikan ya. Nanti ada satu pertemuan itu memang Anda mengerjakan kuis ya selama 3 SKS gitu ya. Kuisnya kita lakukan secara offline, nanti Anda menggunakan komputer yang ada di lab ya. Dan untuk UTS-nya juga berupa mini project. Nah, jadi berupa studi kasus yang nanti Anda akan kerjakan. Dan studi kasusnya itu tidak sulit. Yang nanti Anda lakukan hanyalah melengkapi code ya. Nanti akan saya sediakan sebuah program menggunakan Jupyter Notebook atau Google Colab ya. Jadi file notebook, kita pakai Python ya untuk programmingnya ya. Saya kira Anda juga semua sudah pernah belajar basic dari Python kan di mata kuliah Algorithm and Programming. Jadi nggak masalah kalau menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan itu pun bahasa pemrograman Python yang kita gunakan ini yang sederhana saja. Jadi kita gunakan untuk membaca data, memproses data itu kita pakai library juga nanti. Oke. Untuk UTS-nya tadi ya, mini project ya. Kuisnya juga mini project yang harus Anda lakukan melengkapi code ya. Terus untuk UAS-nya ya, NAS-nya 20% dari tugas, 80% dari project. Nah, project-nya ini silakan Anda nanti mencari anggota tim maksimal 3 orang gitu ya. Untuk satu tim itu maksimal 3 orang. Dan yang harus Anda lakukan nanti Anda akan bertugas untuk mencari real problem. Problemnya ini nanti Anda cari sendiri. Ya, real problemnya nanti Anda cari sendiri. Nanti seiring berjalannya waktu nanti Anda belajar teknik-teknik di DIP, nanti Anda akan bisa mengidentifikasi kira-kira masalah apa yang bisa diselesaikan menggunakan teknik di digital image processing. Terus Anda membuat program sederhana. Programnya nanti tidak harus berupa program jadi yang sudah dideploy berupa mobile apps atau web apps, tidak. Jadi cukup itu saja, cukup file notebook ya untuk menyelesaikan permasalahan yang nanti Anda angkat. Dan juga nanti Anda perlu untuk menuliskan reportnya dalam bentuk artikel jurnal. Nah, ini juga akan masuk ke penilaian, karena sebagai seorang saintis Anda juga tidak hanya pandai untuk menyelesaikan problem, tapi Anda juga bisa menjelaskan metode yang sudah Anda gunakan itu dalam bentuk jurnal artikel, seperti itu. Silakan nanti grupnya milih sendiri, Anda bisa memilih sendiri grupnya ya. Saya tidak akan tunjuk, silakan pilih teman yang bisa Anda ajak bekerja sama gitu ya. Dan Anda juga perlu untuk mempresentasikan proyek Anda, seperti itu.
Untuk grupnya ini, satu grup bisa jadi nilainya berbeda. Nanti akan ada penilaian secara individu ya. Oke. Mungkin sampai situ ada pertanyaan terkait dengan assignment sama gradingnya ya, penilaian skornya kurang lebih ya mirip-mirip dengan mata kuliah yang lain gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan masuk ke materinya. Jadi di week ke-1 ini kita akan berkenalan terhadap apa itu yang namanya digital image ya. Nah, apa itu digital image ya, dan apa itu digital image processing, dan apa state of the art ya. Jadi state of the art itu adalah contoh-contoh pengimplementasian digital image processing itu di studi kasus yang nyata. Dan beberapa key stages ya. Key stages itu teori-teori yang atau problem-problem umum yang ada di digital image processing. Oke ya, kita bicara dari datanya dulu. Karena kita mau memproses digital image, kita harus tahu apa itu digital image. Kalau menurut Anda kira-kira digital image itu apa? Apakah digital image itu sama dengan foto yang kita ambil menggunakan lensa yang foto zaman dulu itu pakai film gitu ya? Apakah itu kita sebut sebagai digital image? Bukan ya. Kalau ada kata-kata digital berarti datanya itu kita simpan di sebuah komputer gitu kan ya. Jadi digital image itu apa? Digital image adalah sebuah representasi dari sebuah image yang ada di dunia nyata, tapi kita digitalkan. Nah, karena kita digitalkan, otomatis dia akan bisa dibaca oleh komputer, karena kita ingin memprosesnya menggunakan komputer. Nah, tapi representasinya seperti apa? Apakah Anda sempat pernah berpikir bahwa kalau Anda mengcapture sebuah image ya, terus Anda simpan ke dalam komputer, kira-kira data yang disimpan sehingga membentuk sebuah warna itu apa? Nah, jadi kalau kita mau mengcapture sebuah image, terus kita simpan di komputer, terus kita bisa kelihatan kan, ini warnanya merah, kuning, hijau gitu ya. Itu dia disimpan dalam sebuah matriks 2 dimensi. Ya. 2-dimensional image. Jadi matriks 2 dimensi yang mana nilai dari tiap sel yang ada di matriks tersebut itu kita sebut sebagai pixel. Gitu ya. Jadi kalau mata kita melihat itu kan ya kita melihat sesuatu itu ya dari cahaya, terus cahaya itu memantulkan sinar ke mata kita bisa melihat objek yang ada di depan mata kita. Kalau di komputer ya kita harus mengcapture dulu ya menggunakan sensor kamera. Setelah itu ada tahapan untuk digitalization. Digitalization adalah mengubah gambar dari frekuensi ini ya nyata, terus kita ubah ke digital image. Yang mana kalau sudah kita ubah digital ke digital image, dia bentuknya adalah sebuah matriks 2 dimensi yang mana tiap selnya itu memiliki nilai pixel. Nilai pixel itulah yang nanti akan kita proses. Karena nilai pixel itu berupa nilai discrete ya, atau nilai yang berupa angka discrete ya, memiliki range value. Nah, sehingga kita bisa mudah untuk memprosesnya. Gitu ya. Nah, oke. Contohnya seperti ini. Kalau kita punya gambar seperti ini ya, ini gambar sebuah bentuk random gitu ya. Sebuah gambar bentuk random terus kita capture. Nah, nanti kamera kita akan menangkap gambar tersebut dan mengubahnya ke dalam digital image. Yang pasti kamera itu punya resolusi ya. Mungkin Anda kalau mungkin yang hobi di fotografi, saya bukan hobi di fotografi ya. Karena saya background saya bukanlah di fotografi, tapi mungkin Anda yang masuk ke dunia fotografi atau pernah belajar mengenai fotografi itu, Anda tahu yang namanya lensa itu punya resolusi ya. Misalnya semakin tinggi resolusinya, maka semakin detail gambar yang bisa kita dapatkan gitu ya. Semakin tinggi resolusi dari kamera kita, maka semakin tinggi pula resolusi dari gambar yang kita dapatkan. Nah, resolusi itu kita hitung dengan angka pixel tadi. Jadi misalnya kita pakai kamera ya, resolusinya anggap saja 500 x 500 pixel. Jadi di dalam gambar kita kira-kira ada berapa pixelnya? Berapa pixel kira-kira? Misalnya kita capture gambar bentuknya square gitu ya, mau diposting di Instagram misalnya. Kita
capture, terus kita simpan, ya, kita ubah ke digital image, kita simpan di komputer kita. Misalnya kita waktu mengcapture itu kita menggunakan kamera yang bisa mengcapture ukurannya 500 kali 500 pixel. Nah, kira-kira itu nanti ada berapa jumlah pixel di dalam kamera itu? 500 kali 500 ya. Berarti 250.000. Berarti ada 250.000 pixel yang disimpan di sana. 250.000 itu besar sekali ya, banyak sekali. Nah, karena kita menggunakan komputer, memprosesnya juga akan lebih cepat nantinya. Oke. Nah, kalau misal kita menggunakan resolusi yang rendah, ya, seperti kalau Anda melakukan zooming di gambar yang Anda capture gitu kan, kayak kotak-kotak gitu kan ya, kotak-kotak. Nah, kalau kita menggunakan resolusi yang rendah, otomatis ya tidak semakin detail gambar yang kita dapatkan. Nah, tiap gambar itu kita akan representasikan dalam bentuk pixel. Jadi kotak-kotak gini. Nah, tiap sel ini dia punya nilai pixel. Yang mana nilai pixel itu adalah nilai discrete ya. Tahu ya perbedaan antara nilai continue sama nilai discrete? Apa bedanya? Anda sudah mengambil discrete mathematics ya? Apa kira-kira bedanya antara nilai discrete sama nilai continue? Ada yang tahu? Pixel itu nilainya discrete, bukan continue ya. Discrete adalah nilai yang memiliki rentang, ya, rentang nilai. Misalnya kalau di pixel ini rentangnya adalah 0 sampai 255. Berarti pixel itu tidak mungkin nilainya pixel values ya, yang ada di dalam satu sel matrix itu nilainya tidak mungkin lebih dari 255 atau kurang dari 0. Nah, itu kita sebut sebagai nilai discrete karena dia memiliki rentang, ya, rentang nilai 0 sampai 255. Kalau nilai continue apa? Nilai continue dia nggak punya rentang, minus tak hingga sampai minus infinity sampai plus infinity. Karena pixel values ini adalah nilai discrete ya, otomatis kita akan lebih mudah untuk memprosesnya. Oke. Jadi gini, nilai pixel itu adalah nilai yang rentangnya 0 sampai 255. Semakin tinggi nilai pixelnya, ambil contoh misalnya nilainya 255 ya, maka color atau warna yang direpresentasikan itu adalah nilai yang color yang terang atau bisa kita sebut sebagai putih ya. Kalau 255 itu nilainya colornya warnanya itu putih, kalau 0 warnanya hitam. Bagaimana nilai yang ada di antara itu? Misalnya 128 misalnya. Nilainya ya colornya yang gambar yang bisa direpresentasikan warnanya ya abu-abu, grey gitu. Nah, jadi 0 itu menunjukkan bahwa nilainya warna yang direpresentasikan adalah warna hitam. Kalau 255 itu nilai yang mau kita representasikan, warna yang kita representasikan adalah warna putih. Contohnya ya, anggap saja ini kan gambar ya, gambar yang sudah kita capture, terus kita simpan dalam bentuk digital image. Misalnya, anggap saja ini warnanya hitam di sini. Ini kan hitam ya, ini hitam. Kira-kira nilainya berapa berarti? Pixelnya berapa? Kalau hitam berapa tadi? 0. Apakah itu hitam beneran? Apakah ada yang lebih hitam lagi? Ini lebih, ini yang ini lebih hitam ya. Anggap saja ini hitam gitu ya. Ini kan tidak lebih hitam. Kelihatan yang belakangnya gitu. Ini hitam, ini agak abu-abu. Anggap saja ini 0, ini 10 gitu ya. Kalau yang ini anggap saja ini putih. 255 gitu ya. Pertanyaannya, kenapa kok rentangnya 0 sampai 255, enggak 0 sampai 100 kan gampang hitungnya, gitu kan ya. Nah, karena menurut standar yang sudah ditentukan gitu ya. Itu memang nilai pixel itu menggunakan konsepnya angka 8 bit. 8 bit itu berapa? 8 bit itu 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu 256. Berarti ada 256 nilai yang berbeda. Karena kita mulai dari 0, berarti 0 sampai 255. Gitu ya. Mungkin Anda juga sudah diajarin dulu waktu kuliah Computer Organization and Architecture ya. Itu kan nilai bit itu memiliki rentang nilai tertentu lah. Kita batasi di dalam nilai pixel ini, kita batasi menjadi 8 bit. Jadi nilainya 0 sampai 255.
Ini kita masih bicara mengenai gambar grayscale. Grayscale itu apa? Gambar yang warnanya itu ya antara putih, abu-abu atau hitam. Kita belum bicara mengenai color image ya. Image yang punya warna. Nanti kita akan bahas. Kita mulai dari yang grayscale dulu. Jadi kalau 0 itu adalah hitam, kalau 255 itu putih. Ini penting ya, harus Anda ketahui. Nanti kalau Anda memproses sebuah data yang bentuknya image, ya pixel itu yang nanti kita otak-atik gitu ya. Yang nanti kita akan gunakan untuk perhitungan. Kalau kita masukkan ke algoritma tertentu, yang kita hitung ya pixelnya itu tadi. Karena komputer itu nggak bisa ngelihat warna gitu ya. Dia nggak punya mata yang bisa dia lihat, itu yang bisa dia proses kan nilai pixelnya itu. Dia nggak tahu warna apa ini, yang dia merepresentasikan warna itu berdasarkan pixel values-nya seperti itu. Oke, jadi seperti ini. Misalnya kita memiliki gambar seperti ini, terus kita capture ya, terus kita simpan ke dalam sebuah digital image. Proses menyimpan dari gambar asli atau ya gambar di dunia nyata ini, terus kita masukkan ke digital image itu kita menggunakan sebuah fungsi. Ya, fungsinya ini bisa berbeda-beda ya, tergantung kamera yang mau kita gunakan. Kita pakai kamera di iPhone sama kamera di Android jadul misalnya. iPhone 14 sama Android yang jadul kan pasti beda fungsinya. Kalau kita mau capture pakai kamera iPhone misalnya, gambarnya ini rambutnya orang ini direpresentasikan pakai pixel, nilai pixelnya itu 10 misalnya. Kalau pakai Android jadul 20 kan bisa beda. Nah, fungsi ini tergantung dari sensor yang kita gunakan. Fx, Y itu adalah fungsi yang akan mengubah dari real image ya, gambar dunia nyata ke dalam bentuk digital. Tergantung dari sensor yang mau kita gunakan. Ya. Kamera CCTV itu kemungkinan resolusinya lebih rendah gitu ya dibandingkan kamera yang digunakan untuk fotografi. Tergantung kebutuhan yang mau kita gunakan. Kalau kita ingin memproses data yang sifatnya itu kalau di CCTV itu kan mungkin kita nggak perlu kualitas yang bagus, yang penting kita bisa ngelihat skin itu sudah cukup gitu ya. Nah, itu fungsinya bisa jadi berbeda dengan kamera yang misalnya digunakan untuk fotografi. Tapi intinya adalah kalau kita ingin mengcapture sebuah gambar asli ke dalam bentuk digital, kita menggunakan sensor, yang mana sensor itu akan mengubah warna ya yang ada di dunia nyata ini menjadi nilai pixel seperti itu. Oke. Nah, ini kita mulai bicara mengenai color image ya. Tadi yang kita bahas adalah grayscale image, gambar yang tidak memiliki warna selain hitam, abu-abu atau putih gitu kan. Kalau kita menggunakan yang namanya grayscale image, maka satu pixel, satu poin yang ada di sebuah matriks itu hanya memiliki satu nilai pixel. Pixel value-nya hanya satu saja untuk setiap sel yang ada di image, matriks image-nya. Tapi kalau kita menggunakan yang namanya color image ya, maka satu poin yang ada di matriks itu dia memiliki 3 nilai pixel yang berbeda. Mungkin Anda ini sudah hal yang umum ya, walaupun Anda tidak paham mengenai digital image processing, mungkin Anda kalau sudah bermain di dunia fotografi itu tahu yang namanya RGB color ya. Kalau Anda coba googling di internet nanti ya, sebetulnya warna itu adalah perpaduan antara nilai warna merah, warna green sama warna biru gitu ya. Jadi RGB itu kita memiliki satu poin yang ada di matriks digital image itu memiliki 3 nilai pixel values, yaitu nilai pixel merah, nilai pixel hijau, dan nilai pixel biru. Lah kalau kuning gimana Pak? Kuning ya intinya ya dia perpaduan antara red, green sama blue. Sama, red, green, dan blue itu memiliki rentang pixel antara 0 sampai 255 gitu ya. Oke, itu kalau kita mau merepresentasikan dengan color image, untuk color image. Yang ketiga, itu ada 4 sampel per point ini ya. Bagaimana kalau yang 4 sampel per point ini? Ada juga red, green, blue, sama alpha. Alpha ini merepresentasikan opacity. Ada yang tahu opacity itu apa? Opacity itu transparansi ya. Jadi seberapa transparan satu pixel itu. Kalau semakin tinggi nilainya mendekati 255, maka dia akan semakin transparan. Atau kalau 255 dia bisa saja hilang, nggak kelihatan apa-apa. Kalau 0 berarti dia benar-benar tidak transparan.
Kalau tengah-tengah itu ya kayak transparan gitu ya. Misalnya ini transparansi itu biasanya digunakan untuk apa ya? Untuk misalnya kita mau ngecap stempel di dokumen itu kan ada kayak transparansinya gitu ya. Tapi sebetulnya RGB saja itu untuk penelitian-penelitian di DIP sudah cukup. Kita menggunakan fitur RGB ya untuk mendapatkan informasi dalam sebuah digital image itu sudah cukup. Atau bahkan kalau kita menggunakan grayscale saja sebenarnya sudah cukup. Karena ada kemungkinan misalnya kita ingin mendapatkan informasi dari gambar yang sebetulnya warna itu nggak penting, gitu ya. Warna itu nggak penting. Contohnya misalnya kayak gini. Misalnya saya mau apa ya? Dari gambar CCTV misalnya, gitu ya. CCTV saya ingin mendeteksi ada pergerakan di area tertentu. Apakah saya harus ambil fitur warnanya? Apakah saya harus menggunakan pixel dari red, green sama blue? Padahal kalau kita pakai grayscale saja sudah bisa, karena hanya untuk mendeteksi adanya pergerakan sebuah objek. Pergerakan sebuah objek kalau kita menggunakan satu nilai pixel saja sudah cukup sebetulnya kan ya. Jadi pixel ini misalnya di titik tertentu dia ada perubahan atau enggak, ada perubahan atau tidak. Nah, itu enggak penting. RGB enggak seberapa penting. Kecuali misalnya kita ingin membuat sebuah aplikasi untuk mengklasifikasikan apakah hewan ini hewan kucing sama hewan burung misalnya, burung kakak tua. Burung kakak tua itu warnanya ada yang warna merah enggak? Ada kan ya? Kalau kucing warna merah ada enggak? Enggak ada. Nah, jadi warna menjadi atribut atau informasi yang penting. Tergantung dari studi kasus yang mau kita selesaikan. Atau mungkin kalau kita ingin mengklasifikasikan kucing sama anjing, warna kira-kira penting enggak? Apakah ada anjing warna oranye? Kalau kucing oranye kan ada. Kalau anjing oranye ada enggak? Ada ya kayaknya. Ada. Oh, berarti kalau gitu warna juga menjadi hal yang penting atau enggak ya? Kalau misalnya menggunakan satu pixel saja, warna itu enggak penting. Yang kita deteksi itu adalah teksturnya ya, bentuk dari objek itu. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail waktu kita membahas mengenai itu ya, object detection nanti saja itu. Yang penting untuk merepresentasikan sebuah image itu kita bisa menggunakan satu pixel yaitu grayscale. Kita juga bisa menggunakan 3 nilai pixel yang berbeda yaitu RGB. Ada juga nanti HSV, Hue Saturation Value. Nah, nanti kita bahas juga. Oke ya. Sementara ini untuk awal kita nggak harus belajar itu langsung banyak gitu ya. Kita step by step saja, kita akan mulai dari yang grayscale dulu saja. Grayscale. Jadi kita nanti akan coba belajar cara memproses sebuah image yang dia itu grayscale image ya, yang nilai pixelnya itu hanya 1 untuk per point. Oke. Kita coba lihat dulu. Ini kita coba bermain-main dengan RGB color ya. Oke, RGB color. Misalnya saya mau ini ya. Ada yang itu enggak ya? Nah, ini ya, RGB. Misalnya nilai R-nya 255, G-nya 255, blue-nya 255, maka warnanya putih. Kalau nilainya sama-sama 255 semua, maka nilainya putih. Kalau nilainya 0 semua, coba 0 0 apa kira-kira ini warnanya? Hitam. Ya, kalau 0 semua hitam, kalau 255 semua, maka nilainya warnanya adalah hitam. Putih, sorry. Nah, kalau kita coba ganti 128 semua misalnya, apa kira-kira warnanya? Nah, abu-abu gitu ya. Kalau kita ingin mendapatkan nilai atau warna yang merah, benar-benar merah, berarti merahnya ini saya kasih 255 ya. Greennya 00. Nah, ini merah yang benar-benar merah gitu ya. Kalau kombinasi misalnya 255 random saja ya, 108, ini 100. Warnanya apa ini? Warnanya agak keping-pingan gitu ya. Nah, kalau misalnya
yang saya tinggikan yang nilai bluenya misalnya ini 100 ya, berarti dia akan sedikit lebih cenderung ke warna yang biru. Ini adalah representasi warna yang bisa dikenali oleh komputer ya. Nah, ini ada HSV juga ya, hue saturation value ini. Oke. Oke, kita kembali lagi. Jadi untuk merepresentasikan sebuah warna itu kita menggunakan pixel values. Bisa menggunakan 3 jenis pixel values atau 1 jenis pixel values ya, tergantung kebutuhan kita. Biasanya kalau kita ingin mendapatkan informasi mengenai tekstur saja, itu nggak perlu warna ya. Jadi tekstur itu kayak apa ya, kayak bentuk dari sebuah objek dalam sebuah gambar itu kita cukup menggunakan grayscale image sudah cukup, nggak perlu warna. Tapi kalau memang warna itu adalah informasi yang kita perlukan ya, baru kita menggunakan 3 nilai tersebut. Karena gini, kalau di machine learning ya, semakin banyak nilai yang kita proses, otomatis kan komputasinya juga semakin tinggi. Kalau kita menggunakan 3 sampel pixel dibandingkan 1 sampel pixel, itu pasti komputasinya akan lebih tinggi menggunakan 3 jenis pixel. Apakah kalau kita menggunakan 3 jenis pixel pasti hasilnya lebih baik daripada 1? Belum tentu juga. Tergantung kasus yang mau kita selesaikan. Gitu ya. Oke, ini ya tadi penjelasannya. Kalau image itu kita representasikan dalam bentuk biner. Biner itu ada juga biner ya. Biner itu nilainya kalau nggak 0 ya 1. Kalau gambar itu kita representasikan dalam bentuk black and white image, bukan grayscale ya, tapi black and white image. Contohnya kalau kita membaca buku yang backgroundnya putih terus tulisannya hitam, itu nggak pakai grayscale tapi pakai binary image. Kalau 0 nilainya itu hitam, kalau 0 itu warnanya hitam, 1 nilainya putih. Nah ini binary. Kita butuh 1 matrix saja. Kalau grayscale juga kita butuh 1 matrix ya. Per cell point ini kita representasikan menggunakan pixel value, semakin tinggi nilainya maka semakin cerah atau terang warnanya. Kalau color image itu kita punya 3 channel, jadi 3 jenis matrix yang berbeda. Jadi kalau kita nanti representasikan dalam bentuk array gitu ya, jadi arraynya itu ada 3. Ada array yang menyimpan nilai pixel red, array yang menyimpan nilai pixel green, dan array yang menyimpan nilai pixel blue. Nah, jadi kalau kita menggunakan RGB image itu array-nya punya channel. Jadi kita punya 3 array yang berbeda, 3 matrix yang berbeda. Kan matrix itu juga kita sebut array kan. Array 2 dimensi kan matrix. Kalau array 1 dimensi kan vektor. Kalau array 0 dimensi apa? Ya nilai skalar itu. X sama dengan 5, berarti dia nilai skalar karena hanya menyimpan 1 values. Kalau vektor, array atau matrix 1 dimensi itu kan vektor. Tapi kalau image ini dia array 2 dimensi atau matrix. Nah, tapi kalau RGB image, matrixnya itu punya channel, matrixnya lebih dari 1. Nah, nanti kita akan coba representasikan dalam coding itu seperti apa nanti saja. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai representasi sebuah image ini. Sebetulnya simple kok ya. Kan yang penting kita sebenarnya kita nggak akan membahas bagaimana proses pengambilan gambar ya. Lensa itu cara kerjanya gimana sampai muncul ke digital image itu seperti apa, itu nggak akan kita bahas. Kita sebagai computer scientist itu kita sudah menerima data dalam bentuk digital image ya. Digital image ini yang nanti kita proses. Gitu. Digital image ini datangnya dari mana? Banyak sekali. Kalau di bidang medis kita menggunakan X-ray atau fotoronsen. Fotoronsen itu kecenderungannya hanya menggunakan grayscale image ya. Grayscale image kayak foto USG gitu ya. USG yang 2 dimensi, bukan yang 3 dimensi yang 2 dimensi. Untuk melihat kandungan itu kan dia warnanya juga grayscale gitu ya. Kalau yang USG fototoraks untuk melihat kondisi paru-paru, apakah kena tuberkulosis atau enggak, itu juga warnanya juga grayscale. Nah, kalau medical yang menggunakan color image apa? Biasanya untuk melihat kanker gitu ya, kanker di dalam otak itu kayaknya dia representasinya bisa menggunakan yang color image. Sebenarnya tergantung dari masalah yang mau kita selesaikan.
apakah ada jenis warna selain RGB? Tadi kan ada HSV juga, gitu kan. Apakah ada yang lain? Ada, tapi yang populer itu biasanya RGB sama HSV ini. Seperti itu. Nah, kita sudah tahu apa itu digital image, apa itu digital image processing. Ya, kita akan memproses digital image itu sehingga kita bisa melakukan manipulasi, melakukan analisis ya, dan juga mendapatkan informasi dari image tersebut. Tujuannya apa sih sebetulnya digital image processing itu? Kita mengajarkan komputer itu agar bisa melihat seperti layaknya manusia. Kalau hanya merepresentasikan sebuah gambar kan ya komputer sudah bisa melakukan itu kan, dia menyimpan gambar terus kita ditampilkan ke monitor, kita sudah bisa melihat. Tapi bagaimana komputer itu bisa paham apa objek yang ada di dalam image? Nah, kita harus menganalisis berdasarkan nilai pixelnya itu. Karena apa? Di machine learning ya, di machine learning, di deep learning, data berbentuk citra ini sangat-sangat banyak kegunaannya ya. Misalnya untuk itu ya, untuk mobil automatic vehicle ya. Automatic vehicle. Mobil itu bisa jalan sendiri, bisa nyetir sendiri. Mobil itu bisa melihat layaknya manusia. Kalau ada marka jalan berarti dia harus minggir, nggak boleh nginjekin marka jalan kan, berarti dia bisa memproses dari gambar yang dia capture, video yang dia capture, terus dia proses gitu kan. Memprosesnya berdasarkan apa ya? Pixel ini yang kita proses. Dan banyak sekali penelitian yang kaitannya dengan digital image ini. Nanti kalau Anda tertarik mengenai computer vision, nanti Anda bisa mengambil mata kuliah computer vision ya, yang nanti itu lebih advance daripada digital image processing ini. Di digital image processing ini nanti kita ya, mungkin nanti kita akan menyinggung sedikit-sedikit algoritma yang ada di machine learning. Tapi saya tahu mungkin sebagian besar dari Anda masih belum mengambil mata kuliah machine learning kan, semester Gasal besok kan baru ngambil. Tapi nanti kita akan coba mengambil algoritma sederhana di machine learning ini yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan image gitu ya. Oke, nanti kita pelajari setelah UTS seperti itu. Oke. Jadi intinya digital image processing ini kita mengajarkan komputer agar bisa mendapatkan informasi dari sebuah gambar dengan cara menganalisisnya, dan juga kita bisa memanipulasi gambar itu. Misalnya gambar itu ada noise-nya gitu ya, kita hilangkan noise-nya nanti secara otomatis. Atau paling mudah mungkin gini, sebenarnya aplikasinya sudah banyak sekali ya, tapi kan kita harus tahu bagaimana komputer itu bekerja sehingga bisa melakukan manipulasi di gambar. Misalnya Anda pernah nggak pakai aplikasi yang menghilangkan background gitu, background remover kan ada di online itu kan ya, itu kita sebut sebagai segmentasi. Apa itu segmentasi? Segmentasi adalah meng-highlight objek tertentu di dalam sebuah gambar. Kalau kita mau foto misalnya mau menghilangkan backgroundnya, ya yang disegmentasi kan objek kita manusia. Dia mendeteksi kira-kira mana sih line-nya, garisnya, perbatasan antara objek itu dengan backgroundnya. Nah itu kita bisa gunakan metode segmentasi. Nanti kita akan pelajari juga. Walaupun sebetulnya kenapa sih nggak pakai aplikasi yang sudah ada juga gitu ya. Di online kan ada, kenapa harus kita belajar DIP? Tapi kan sebetulnya tujuan kita belajar DIP ini kan menganalisis informasi yang ada dalam sebuah gambar. Ya kita mulai dari teknik-teknik sederhana, misalnya kita mau menghapus objek ya menggunakan teknik segmentasi ya. Setelah kita mendapatkan objeknya, mungkin nanti kita mau kenali objek yang ada di image itu apa. Contohnya kan banyak. Misalnya untuk mendeteksi wajah gitu ya. Nah, kita harus segmentasi dulu. Kita harus pisahkan mana itu objek wajah, mana itu objek yang bukan wajah. Gitu kan. Nanti penelitian-penelitian atau topik-topik yang ada di DIP ini sangat banyak sekali. Nanti kalau Anda tertarik mengenai ini ya, nanti Anda bisa ambil mata kuliah computer vision yang nanti lebih advance gitu ya. Karena data kita ini nanti data yang bentuknya image ya. Sebetulnya video itu juga bisa. Video itu sebetulnya kan kumpulan dari image ya. Kumpulan dari image, kita punya frame ya, image yang banyak, terus kita lakukan framing sehingga terbentuklah video. Nah, nanti kalau di computer vision, bukan DIP ya, computer vision ya, nanti yang akan kita proses itu bisa jadi video yang mana kumpulan dari image itu. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, yang sekarang mungkin lagi in itu di topik-topik yang menggunakan data berupa image atau video. Beberapa penelitian yang saat ini sedang berkembang, bisa jadi di
bagian medical ya, medical bioengineering ya, biomedical engineering, atau di itu automatic vehicle yang kaitannya itu sama dengan automatic vehicle itu mobil yang bisa otomatis ya, bisa menyetir otomatis, karena mereka itu adalah based on kamera semuanya datanya. Dan masih banyak yang lain juga. Ada juga topik yang mengenai ini apa namanya violation detection. Itu juga penting. Sekarang mungkin di Surabaya itu sedang marak yang namanya pencurian motor gitu ya. Ya enggak? Mungkin kalau Anda baca-baca berita itu yang setiap hari itu ada yang kemalingan motor gitu kan. CCTV nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena dia hanya itu saja merekam bahwa ada seseorang yang mencuri motor, tapi nggak memiliki fitur untuk detection system bahwa orang ini mau mencuri motor. Paling enggak kalau yang ngambil motor itu orang yang punya, kan kelihatan dari wajahnya ya, berarti orang ini yang memang punya motor ini. Tapi kalau orang yang mau ngambil motornya itu dengan gerak-geriknya yang mencurigakan, dia adalah calon pencuri ya, bisa dideteksi secara otomatis. Itu mungkin bisa jadikan topik TA juga ya, topik TA untuk mendeteksi itu pencuri gitu ya. Jadi datanya dari mana? Datanya dari CCTV gitu ya. Kita cukup itu aja, mengajari komputer bagaimana membedakan orang yang lagi mencuri atau orang yang tidak mencuri gitu. Itu bisa jadi topik tugas akhir juga. Sederhana tapi ya sebenarnya bermanfaat juga. Kalau di Indonesia ini setahu saya masih belum ada. Kalau menurut Anda misalnya itu ada yang pernah ketilang pakai ITLI nggak? Belum pernah, nggak ada. Nah, saya jujur pernah melanggar lalu lintas tapi nggak pernah kena tilang gitu. Padahal kan katanya ada ITLI, harusnya bisa. Kalau saya mau kalau saya ngelanggar otomatis saya harusnya dapat surat dari Samsat gitu. Tapi saya nggak pernah dapat dari Samsat. Mungkin lagi beruntung gitu ya. Tapi kalau lagi nggak beruntung, nah, dapat surat dari Samsat. Dari situ saya bisa ngambil kesimpulan bahwa sebetulnya itu bukan otomatis ITLI-nya, masih dianalisis oleh polisi secara manual gitu ya. Kalau polisinya lagi rajin mungkin, polisinya lagi rajin, kita lagi nggak beruntung. Berarti ya waktu kita ngelanggar, waktu polisinya rajin ngecekin ya, berarti kita kena gitu. Padahal sebetulnya kalau seharusnya normalnya, kalau yang namanya ITLI itu kalau ada ketilang, ya komputer itu bisa deteksi otomatis gitu ya. Orang ini nilang ini, dia melakukan pelanggaran, violation. Nah, mendeteksinya harus real time, harus otomatis, nggak perlu proses manual lagi. Ya mungkin nanti itu bisa dijadikan topik tugas akhir juga untuk mendeteksi violation. Tapi kalau di luar negeri mungkin sudah ada ya. Tapi kalau untuk level S1 sebetulnya kan bukan menginvent sebuah penemuan baru kan, tapi menerapkan apa yang sudah ada itu sudah cukup sebetulnya. Nah, ini mungkin nanti yang tertarik kalau itu ya membuat aplikasi untuk violation detection ya, membuat aplikasi untuk mendeteksi pelanggaran itu bisa juga jadikan itu ya penelitian. Oke. Jadi kalau di digital image processing ini kita akan batasi menjadi dua proses utama atau dua pekerjaan utama. Yang pertama adalah mengimprovement dari gambar yang sudah ada. Tujuannya apa? Kita mengimprove gambar yang sudah ada. Misalnya kita mengcapture gambar, kita perlu improve gambar itu. Tujuannya apa? Mengimprove itu tujuannya adalah agar gambar itu bisa lebih detail dan lebih jelas informasi yang ada di dalamnya. Misalnya gambarnya ada noise-nya, ada titik-titiknya gitu ya. Kita mau hilangkan noise-nya. Kenapa? Kalau gambar ada noise-nya itu pasti akan mengurangi performa dari komputer untuk mendeteksi atau untuk menggali informasi dari dalam image tersebut atau gambar tersebut. Sehingga kita harus melakukan improvement terlebih dahulu, pre-processing terlebih dahulu. Gitu ya. Contohnya kayak tadi ya. Improvement itu bisa jadi kita meng-highlight gambar yang mau kita ambil objeknya atau deteksi objeknya. Kita melakukan segmentasi, kita hilangkan backgroundnya, terus kita baru proses gambar itu. Nah, setelah itu ada juga processing. Jadi setelah kita improve ya, kita proses datanya, kita dapatkan informasi yang ada di dalamnya. Kita klasifikasi, kita get ya, kita retrieve informasi yang ada di dalam gambar tersebut. Sehingga gambar tersebut memang dikenali oleh komputer informasi yang ada di dalamnya. Kan kalau gambar itu kalau kita cuma capture saja nggak ada informasi di dalamnya, komputer nggak bisa
mendeteksi informasi di dalamnya ya percuma saja gitu ya. Kayak gambar orang lagi melakukan pencurian tadi ya, kan tercapture gambarnya. Cuman kalau komputer itu bisa menggali informasi yang ada di dalam gambar tersebut, maka itu yang lebih bermanfaat. Nah, harus komputer itu bisa memiliki kemampuan persepsi gitu ya, layaknya manusia. Nah, oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau menurut Anda mungkin bisa Anda sebutkan beberapa teknologi yang memanfaatkan komputer untuk menganalisis data yang bentuknya image atau video. Mungkin Anda pernah punya pengalaman mungkin, atau punya informasi atau punya apa ya, ya terkait dengan mungkin yang ada di sekitar Anda gitu ya. Apakah ada contoh teknologi-teknologi yang memanfaatkan image itu sebagai datanya gitu ya. Ada pernah tahu nggak yang teknologi yang kaitannya sama itu? Tadi kan contohnya tadi ya, untuk mendeteksi violation ya, mendeteksi pelanggaran gitu. Kalau pakai kamera di handphone ini terus mau mengunlock itu kira-kira juga butuh informasi bentuk citra nggak kira-kira? Tapi setahu saya kan ada dua ya, data itu diambil dari infrared ya. Kalau yang menggunakan HP yang ada infrarednya, itu kan dia datanya bukan data image ya, bukan dari kamera tapi dari lidar. Tahu lidar? Pernah tahu nggak? Lidar itu sama kayak, bukan sama sih tapi beda dengan kamera ya. Tapi yang dia ambil itu sebetulnya kan kayak depth ya. Depth itu apa? Kedalaman atau jarak antara sensor itu dengan muka kita, sehingga yang dideteksi itu bukan gambarnya tapi apa? Teksturnya, bentuk dari objek yang ada di depannya. Tapi LiDAR itu lebih mahal dibandingkan kamera kan ya. Mungkin ada yang pernah tahu Kinect nggak? Kinect sekarang masih lanjut nggak penjualannya kira-kira? Kinect itu yang deteksi itu gerakan itu ya. Nah, Kinect ada yang pernah tahu? Saya pernah tahu ya, tapi saya nggak pernah nyoba. Tapi dulu itu sempat populer Kinect itu karena dia sensor kan ya, sensor pakai, tidak tahu apakah pakai LiDAR juga, tapi dia akurat untuk mendeteksi gerakan. Tapi seiring berjalannya waktu, karena ada yang namanya machine learning dan deep learning, Kinect itu penggunaannya semakin menurun. Karena apa? Karena dengan adanya machine learning dan deep learning, kita hanya butuh kamera saja itu sudah cukup untuk mendeteksi apapun itu gitu ya. Pakai kamera sudah cukup. Kamera itu lebih murah dibandingkan Kinect atau sensor-sensor yang lain ya. Itulah mengapa deep learning itu algoritma yang semakin berkembang, karena dia akan memudahkan ya komputer hanya dengan data yang bentuknya citra atau image, dia bisa mendeteksi informasi yang ada di dalam gambar gitu ya, tanpa harus menggunakan infrared ya, LiDAR dan sebagainya. Ya, beberapa penelitian yang pernah saya baca, mungkin kalau ada salah satu profesor di Singapura itu, dia membuat sebuah alat untuk automatic vehicle ya, untuk untuk mobil yang bisa driverless ya, nggak perlu orang atau driver penyetir. Tapi kekurangannya gini, selama ini kalau waktu hujan deras gitu ya, hujan deras itu akan menghalangi pandangan, nggak menghalangi kan ya. Kalau pakai kamera juga menghalangi ya. Kalau pakai kamera menghalangi. Kalau misalnya mau mendeteksi lane ya, mendeteksi marka jalan menggunakan kamera, kalau pas lagi salju atau pas lagi hujan deras itu juga pasti nggak kelihatan ya lane-nya. Nah, tapi dia membuild sebuah algoritma deep learning yang mana dia bisa mempreproses sehingga gambar hujannya itu kayak bisa diminimalisir gitu ya. Jadi kayak bisa hujan itu dianggap sebagai noise terus dia hilangkan. Pertanyaannya, kalau pakai LiDAR kan lebih bagus juga karena dia juga bisa mendeteksi objek kan. Tapi kalau mendeteksi lane itu nggak bisa pakai LiDAR. Kan warna dia, fiturnya warna kan. Bukan sebuah objek. Mungkin kalau mendeteksi apakah ada objek di depan atau tidak pakai LiDAR sudah cukup. Sensor inframerah kan. Tapi kalau mau mendeteksi lane pakai kamera harusnya, karena ada fitur warna tadi.
Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, jadi di DIP ini kita akan batasi menjadi dua level ya, low level sama mid level. Low level seperti yang tadi saya jelaskan, dia inputnya berupa image, outputnya juga berupa image. Tapi outputnya berupa image yang sudah kita improve atau kita enhance. Artinya adalah kita mengimprove gambar yang sudah ada menjadi gambar yang baru yang lebih jelas. Nah, lebih noise-nya kita hilangkan ya. Atau mungkin ada gambar-gambar yang ya noise itu kan bisa jadi kayak titik-titik yang tidak terlihat kita hilangkan. Lah kenapa noise itu bisa muncul? Banyak sekali itunya macamnya. Bisa jadi karena sensornya kurang bagus sehingga ada noise-nya gitu kan, dan sebagainya. Kalau mid level ini adalah inputnya adalah image ya, outputnya berupa informasi, atribut. Contohnya untuk klasifikasi gambar ya. Jadi ya kita punya gambar, terus komputer itu bisa tahu, oh ini gambar apa. Misalnya gambar untuk klasifikasi buah, buah tomat, buah jeruk ya, buah mangga. Nah, inputnya image, outputnya berupa informasi atribut. Bisa jadi untuk object recognition, untuk mengenali objek, atau segmentation. Segmentation itu ya tadi ya, karena sudah kita segmentasi maka kita tahu objeknya di dalamnya. Yang high level ini sampai dengan scan understanding. Scan understanding ini inputnya berupa atribut tadi, tapi dia proses lebih lanjut sehingga komputer itu bisa memahami apa yang ada di dalam image tersebut. Kayak tadi ya, bagaimana cara membedakan orang itu lagi mencuri atau tidak mencuri. Ya, bagaimana cara mendeteksi apakah sebuah mobil itu melanggar lalu lintas atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk level yang ada di DIP ini. Tapi kita akan batasi sampai dengan mid level saja. Nanti projectnya sampai dengan mid level. Artinya adalah nanti project yang harus Anda kerjakan, Anda membuat sebuah program yang bisa membedakan antara satu gambar dengan gambar yang lainnya. Misalnya gambar untuk anjing, kucing, ya, terus Anda bedakan ini anjing, ini kucing, dengan juga memanfaatkan teknik-teknik pre-processing. Misalnya sebelum Anda masukkan gambar itu ke dalam sebuah algoritma, Anda harus melakukan pre-processing dulu. Apakah mau menghilangkan noise-nya dulu, ataukah mau melakukan sharpening, menajamkan gambarnya dulu, dan lain sebagainya. Sampai dengan mid level, seperti itu ya. Oke, mungkin kita break dulu 5 menit ya. Saya kalau ngajar biasanya butuh break juga biar Anda juga bisa lebih rileks. Kalau mau ke kamar mandi silakan. Kita break 5 menit, nanti kita mulai lagi pukul 10 lebih 45 gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah beberapa contoh mengenai implementasi DIP untuk proses image enhancement. Jadi image enhancement itu adalah inputnya berupa image, outputnya juga berupa image, tapi yang sudah kita enhance. Contohnya ini ya, salah satu gambar foto X-ray, foto toraks ya. Itu sebelum kita enhance, bentuknya kayak gini, nggak kelihatan tulang rusuk belakangnya, gitu ya. Setelah kita enhance dengan teknik-teknik yang ada di DIP, maka kita bisa melihatnya dengan lebih detail, seperti itu. Ada juga ini image PCB itu ada printed circuit board. Biasanya itu untuk industrial inspection. Kita mendeteksi apakah ada cacat di dalam produk PCB. Kita bisa deteksi menggunakan teknik-teknik machine learning ya. Tapi sebelum itu kita perlu melakukan enhancement. Kita hilangkan noise-nya misalnya. Kalau kita lihat di sini ini enggak kelihatan. Itu ada kayak noise-nya titik-titik gitu ya. Setelah kita enhance, maka gambarnya bisa lebih detail, jelas ya. Terus yang ketiga ini contohnya untuk gambar yang diambil dari drone gitu ya, pictorial images. Jadi misalnya gambarnya terlalu terang, light-nya terlalu terang, kita bisa lakukan editing menggunakan teknik di DIP juga ya, sehingga nanti gambarnya bisa lebih detail atau jelas. Sebetulnya pakai Photoshop juga bisa sih ya, pakai beberapa tools yang ada di
aplikasi-aplikasi fotografi itu bisa. Tapi yang kita bahas di sini adalah dengan cara memproses pixel values-nya nanti. Oke. Karena apa? Kalau kita menggunakan Photoshop ya kita masih ada manualnya juga kan. Kita harus setting warnanya gitu ya. Tapi kalau di sini kita coba lakukan dengan otomatis. Oke. Ada juga ini aplikasi di satelit, foto di satelit untuk memotret gambar galaksi. Misalnya sebelum kita lakukan enhancement seperti ini, setelah kita lakukan enhancement, maka objek-objek yang ada di dalam galaksi itu bisa terlihat dengan lebih detail. Kalau di bidang medicine ada juga untuk ini ya, mendeteksi tumor atau kanker, mendeteksi penyakit yang ada di kidney itu apa? Ginjal ya. Ada juga mendeteksi penyakit yang ada di paru-paru gitu, sama kayak tadi sebelumnya. Kita lakukan enhancement terlebih dahulu. Ini adalah gambar yang ada di USG janin ya. Kita bisa lakukan enhancement juga sehingga nanti objek-objek yang ada di dalam janin itu bisa terlihat dengan lebih detail atau jelas ya. Misalnya kalau yang bisa membaca USG itu sementara ini kan dokter. Terus kita mau membuat aplikasi yang bisa mengenhance gambar USG itu dengan lebih detail. Misalnya nanti kelihatan kepalanya itu yang mana yang lebih detail gitu ya. Terus biasanya itu kalau di USG itu yang kita lihat bukan cuma gambarnya saja, tapi bisa jadi ukuran kepalanya dari janinnya itu berapa gitu ya. Kalau gambarnya lebih bagus, lebih terenhance, maka akan lebih memudahkan dokter. Oke, ini contoh yang lain. Ya, kalau di bidang GIS juga sama ya. Untuk Geographic Information System, jadi kita bisa memetakan misalnya mana daerah yang masih rural area. Biasanya kalau di bidang transmigrasi gitu ya. Transmigrasi itu kita cari area yang masih rural sehingga itu cocok digunakan untuk pertanian. Tapi sebetulnya pertanian itu juga merusak gitu ya, merusak area-area rural tadi. Misalnya di Kalimantan masih banyak hutan tropisnya. Kalau kita mau jadikan transmigrasi, area transmigrasi kan otomatis juga berkurang ya. Tapi kita nggak bicara itu. Misalnya saja ada sebuah aplikasi yang dia bisa mendeteksi area-area tertentu ya dari satelit, yang mana area tertentu bisa digunakan untuk dimanfaatkan untuk hal tertentu, misalnya transmigrasi gitu ya, atau hal-hal yang lain seperti itu. Nah, ini di industrial inspection ini sangat banyak juga penelitian yang kaitannya dengan industrial inspection. Kita nggak perlu mendeteksi adanya cacat produk secara manual, tapi langsung bisa dideteksi menggunakan komputer gitu ya. Misalnya kalau di produk minuman, misalnya ada minuman yang kurang airnya, maka kita bisa inspeksi, oh ini ada produk yang cacat, airnya kurang, sehingga sebelum sampai ke customer atau sebelum sampai ke konsumen, maka bisa kita deteksi terlebih dahulu. Sebentar, saya omongi dulu itu ya. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, ini juga menjadi salah satu kebutuhan juga saat ini ya, untuk mendeteksi plat nomor. Tapi mungkin Anda pernah dengar cerita mengenai kenapa plat nomor itu dijadikan warnanya putih backgroundnya. Apa alasannya? Mungkin Anda pernah tahu kenapa kok dijadikan putih? Lebih mudah ya. Kalau backgroundnya putih, untuk segmentasinya lebih mudah. Oke, lebih jelas. Karena kan kalau putih terhighlight-nya lebih mudah juga ya. Oke. Ya, seperti itu. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa plat nomor itu backgroundnya jadi putih. Tapi saya dulu pernah punya teman waktu kuliah. Dulu dia juga sudah membuat sebuah aplikasi seperti ini di topik penelitiannya. Tapi waktu itu plat nomor itu masih hitam. Jadi dia memang kesulitan membuat sebuah algoritma yang bisa mendeteksi dengan akurat gitu ya plat nomornya. Tapi terus
dia tahu bahwa ada aturan baru, backgroundnya sekarang putih. Dia waktu itu jadi kayak percuma dulu penelitiannya gitu. Padahal dia juga membuat sebuah atau mendesain sebuah algoritma itu memang mengatasi karena background dari plat nomor itu hitam. Nah, warnanya gelap, lebih gelap dibandingkan tulisannya. Dia metode segmentasinya memang lebih advance. Tapi karena ada perubahan peraturan ya. Nah, yang diubah sekarang plat nomornya, jadi ya sekarang lebih mudah harusnya untuk melakukan segmentasi yang mana objek yang mau kita ambil itu informasinya warnanya itu lebih gelap dibandingkan backgroundnya. Seperti itu. Oke, di ini ya. Ini beberapa mahasiswa saya juga yang sudah lulus kemarin membuat topik penelitian untuk tugas akhirnya untuk ini, apa namanya? Mentranslate sign language, bahasa isyarat menggunakan kamera gitu ya. Jadi mungkin ada yang pernah tahu juga, itu juga dipamerkan di mana itu waktu apa ICF ya. Itu untuk mendeteksi atau ini ya mengkonversi gerakan tangan itu sehingga bisa dipahami orang yang tidak bisa bahasa isyarat. Ini sebetulnya juga simple gitu ya. Tapi mahasiswa saya waktu itu masih terbatas, vocabulary-nya masih terbatas, hanya 10 vocabulary kalau nggak salah itu. Kayak makan, minum, sedih, senang gitu aja. Belum sampai advance. Oke. Nanti kalau Anda ingin tertarik melanjutkan topik tugas akhirnya ya Anda bisa kerjakan ini sehingga bahasa isyaratnya itu vocabulary-nya lebih lengkap. Dan ada kekurangannya juga waktu itu dia masih kurang smooth gitu ya untuk mendeteksinya karena dia deteksinya itu bukan pakai object detection, pakai image classifier saja. Jadi dia mengcapture itu ada jedanya gitu. Jadi kalau orangnya itu cepat gerakannya itu lebih sulit untuk dideteksi. Nah, sebetulnya improvementnya menggunakan algoritma object detector itu lebih smooth. Tapi karena waktu itu masih belum dicoba ya, itu nggak bisa. Mungkin nanti kalau Anda tertarik menggunakan object detector, ya itu untuk deteksi ini apa namanya gerakan tangan. Sudah ada library-nya sebetulnya. Sebenarnya ini di luar negeri sudah penelitiannya sudah dilakukan. Tapi bahasa isyarat di luar negeri, bahasa Inggris misalnya dengan bahasa Indonesia ternyata berbeda bahasa isyaratnya. Kalau di Indonesia itu ada dua, Bisindo sama Sibi kalau nggak salah. Itu bahasa isyarat yang sering digunakan oleh orang yang memiliki gangguan bicara dan gangguan pendengaran seperti itu. Kalau di Indonesia ini vocabulary-nya kan berbeda. Itu bisa jadi topik penelitian juga. Terus mahasiswa saya juga waktu zaman pandemi kemarin pernah membuat aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi apakah orang pakai masker atau enggak. Nah, itu juga bisa dijadikan penelitian. Tapi karena sekarang sudah ada himbauan tidak perlu pakai masker, ya berarti ya aplikasinya nggak terpakai. Tapi ya nggak apa-apa. Barangkali nanti kemudian hari ada pandemi lagi ya kita nggak berharap, bisa jadikan aplikasinya bisa digunakan lagi seperti itu. Nah untuk referensinya nanti Anda bisa download di ULS ya. Referensinya ini kita menggunakan digital image processing dari Rafael Gonzalez ya, Rafael C. Gonzalez ini. Teknik-teknik dasar di DIP itu ada di buku ini. Tapi buku ini di dalamnya tidak ada codingnya. Jadi dia hanya menjelaskan teorinya saja. Codingnya nanti menggunakan ini, yang image processing pakai Python. Nah, kenapa kok pakai Python? Karena Python ini dia memiliki banyak library yang bisa kita gunakan untuk menjalankan teknik-teknik di DIP. Dan juga Python ini sudah bisa menggunakan library dari OpenCV. OpenCV itu nanti kita gunakan juga ya di DIP ini untuk memproses image ya. Jadi kita nggak perlu bikin itu dari awal. Kalau dulu kita pakainya MATLAB ya. MATLAB pakai OpenCV tapi di MATLAB. Tapi sekarang karena OpenCV juga sudah ada di Python dan Anda juga sudah belajar Python di mata kuliah sebelumnya, jadi lebih prefer kalau kita menggunakan Python saja. Dan Python juga kedepannya mungkin beberapa tahun ke depan masih terus bisa kita gunakan ya untuk topik-topik yang ada di artificial intelligence dan machine learning.
Untuk requirement-nya nanti Anda menggunakan Jupyter Notebook atau Google Colab. Terserah nanti mau pakai mana. Kalau nanti untuk perkuliahan ini saya pakainya Google Colab saja karena biar tidak terlalu ribet install berbagai macam library. Karena library yang kita gunakan kayak OpenCV tadi, Scikit-learn itu semuanya sudah ada di Google Colab. Jadi kita nggak perlu install. Yang penting kita punya koneksi internet saja. Ya, tadi perkenalan mengenai DIP ini adalah topik yang nanti kita akan bahas selama 14 minggu ke depan. Kita akan mulai dari week 1 tadi ya. Terus week 2 ini kita belajar intensity transformation yang nanti kita akan pelajari di hari Senin minggu depan ya. Terus kita di week ketiga belajar mengenai histogram equalization, week keempat filtering ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kalau saya jelaskan singkat-singkat saja percuma ya, nanti kita jelaskan lebih detail saja waktu di weeknya ya. Terus ada kuis ya, dan seterusnya. Nanti di week ke-13 sama 14 itu kita gunakan untuk project progress. Jadi projectnya nanti agar tidak dikebut semalam ya, jadi saya akan monitor mulai dari week ke-13. Nanti presentasinya waktu UAS. Nah, progress project 1 di week ke-13, progress project 2 di week 14. Nanti mengenai detail projectnya itu kemungkinan akan saya umumkan di week ke-8 setelah UTS ya. Detail dari projectnya seperti apa. Jadi Anda punya kesempatan sekitar 8 minggu untuk menyelesaikan project Anda, seperti itu ya. Oke, ini tadi sudah jelaskan. Oke, ya, ini adalah key stages dari digital image processing. Kita mulai dari image enhancement. Acquisition itu tadi ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Mengakuisisi image artinya adalah mengkonversi image yang ada di dunia nyata ke dalam digital image. Enhancement, restoration, sama morphological processing ini semuanya itu adalah tahapan yang kita gunakan untuk memperbaiki digital image ya. Image enhancement, restoration, sama morphological processing ini adalah teknik yang kita gunakan untuk mempreproses image. Nanti detailnya akan kita bahas waktu week di mana kita akan membahas itu. Segmentasi kita gunakan untuk meng-highlight atau mengambil objek yang mau kita analisis gitu ya. Ini contohnya kalau gambar gunting ya, ini ya, gambar gunting atau gambar alat. Kalau kita sudah segmentasi maka gambar bayangannya itu sudah hilang gitu ya. Object recognition ini untuk mendeteksi objek ya. Nanti kita akan bahas di week ke-12 kalau nggak salah ya. Terus representation and description ini untuk sama ya, ini object recognition sama representation ini kita gunakan untuk menggali informasi yang ada di dalam sebuah image. Nah, image compression sama color image processing ini nggak kita bahas ya di DIP ini karena nanti terlalu banyak. Mendingan kita fokus di beberapa teknik tertentu saja, tapi Anda bisa memahaminya 100%. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke codingnya, kita akan coding habis ini. Coding sederhana untuk membaca image saja, membaca image pakai Python. Nanti minggu depan baru kita masuk ke intensity transformation. Tapi di sini nanti kita week 1 ini kita coba belajar gimana sih caranya membaca image pakai Python gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita sudah jalan setengah jam ya tadi ya. Setelah break ya, kita break lagi 7 menit ya sambil menyiapkan Google Colab-nya. Nanti pukul 11 lebih 10 kita mulai, atau 11 lebih 15 saja deh biar lebih lama breaknya ya. Oke, saya sambil siapkan dulu Google Colab-nya. Ini simple saja, kita gunakan untuk membaca image gitu aja. Untuk image-nya ini saya sudah taruh di ULS ya, asetnya. Gambar-gambar yang mau kita gunakan sebagai studi kasus itu saya sudah taruh di ULS, ini aset ini ya. Ini kalau Anda download di sini itu nyambung ke Google Drive. Nah, kita gunakan link yang ada di sini.
Nah ini ya, ini gambar-gambar yang nanti kita gunakan selama 1 semester ini, yang nanti kita akan coba-coba gitu. Oke, kita gunakan gambar yang cat ini ya, cat kucing. Mana yang cat? Cat.jpg ini ya. Oke, nah ini yang nanti kita akan coba ya. Nah, ini kita mulai saja. Kita pertama kali harus import dulu library-nya, yaitu OpenCV. Jadi library ini yang kita gunakan untuk membaca image-nya. Terus yang kedua, kita gunakan matplotlib ya. Import matplotlib.pyplot ya. SPLT. Ya, ini kita gunakan untuk ini OpenCV-nya kita gunakan untuk membaca, ini untuk menampilkan. Sebetulnya untuk menampilkan itu kita juga bisa pakai OpenCV, tapi kalau di Google Colab ini dia nggak bisa jalan. Saya masih cari, itu nggak tahu kemarin nggak bisa jalan kalau kita menggunakan show-nya itu menggunakan CV2. Nah, jadi kita pakai matplotlib saja. Import matplotlib.pyplot SPLT. Terus yang pertama kita lakukan, kita bikin variabel img sama dengan cv2.imread. Nah, imread ini itu nama filenya, cat.jpg. Caranya kita upload dulu filenya ya, di sini di bagian file sini kita upload dulu gambar cat-nya tadi. Saya coba cari gambar cat-nya dulu. Saya sudah download harusnya. Nah ini ya, ini gambar cat-nya itu tinggal drag and drop saja, seret gitu. Misalnya nanti Anda mau taruh di Google Drive, sebenarnya bisa sih, nanti aja. Ini kita simple saja, kita taruh di root directory-nya ya, di sini ya, cat.jpg. Nah setelah itu kita coba ini ya. Setelah kita baca, nah, kita coba show dulu. Kita pakai plt.imshow. Nah, di sini kita panggil img-nya. Nah, kita coba eksekusi dulu. Bentar. plt.imshow, plt.show di sini. Tambah ini biar nanti tulisan ininya nggak kelihatan ya kalau kita nggak pakai show. Nah pertanyaannya, kenapa kok gambarnya beda dengan aslinya? Aslinya kan gini. Aslinya kan ini kan ya. Beda ya. Karena ini. Jadi kalau kita pakai OpenCV, dia itu membaca gambarnya itu bukan RGB tapi BGR. Ya, jadi ini BGR image ya. BGR image. BGR itu blue, green, red. Channelnya itu dibalik sama dia. Nah, kenapa kok gitu? Saya juga nggak tahu. Karena di awal OpenCV itu dia pakainya BGR, bukan RGB. Nah, kita harus convert dulu ke RGB. Caranya gampang sekali, kita langsung saja convert to RGB di sini. Nah, ini kita pakai img sama dengan cv2.cvt color ya, kita panggil img-nya, cv2.color bgr to rgb. Ini color underscore bgr to rgb. Nah ini kita gunakan untuk mengkonversi dari bgr to rgb. Oke ya, BGR kita convert ke RGB. Kita coba eksekusi lagi. Nah ini harusnya sudah benar, ya kan?
Udah keluar gambarnya di sini sama sesuai dengan yang ada di sini ya, gambarnya sama ya. Kalau kita lihat di sini dia ukurannya sekitar 800 lebih piksel ya, 1000 piksel mungkin ini. Dikali 600 piksel. Nah, kalau kita pengen tahu resolusinya sebetulnya berapa sih di sini? Kita coba print di sini. Print img.shape gini. Nah, shape-nya 549 piksel dikali 976 piksel. 3 ini menunjukkan bahwa dia punya 3 channel, yaitu R, G, dan B. Gitu. Ya. Mana yang mana ini tah? Ini tah. Ini kalau kita nggak pakai ini nanti keluar kayak tulisan ini, tulisan matplotlib bla 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 ini. By default kalau kita nggak pakai itu nanti keluar kayak tipe datanya, tipe data dari yang mau kita tampilkan. Tapi kalau kita tuliskan show ini dia nggak kelihatan. Itu defaultnya kalau kita pakai IM show, nggak pakai show nanti muncul tipe data dari IMG-nya. Biar nggak terlalu banyak tulisan ya kita pakai show saja. Oke ya, simple. Gini aja dulu. Kita masih membaca data dulu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, ini kan kita punya color image ya. Kalau mau kita konversi ke grayscale image, kita bisa gunakan ini. Saya bikin variabel baru lagi, img_gray itu sama dengan, ini saya copy saja. Nah, saya copy, saya paste di sini. CV to color RGB to gray. Ini gray. Terus ini kita copy lagi. Nah, ini kita ganti gray. Gitu ya. Kita coba tampilkan. Oh, ininya saya lupa kasih variabel CMap sama dengan gray, biar IMShow ini tahu bahwa yang ditampilkan itu adalah grayscale image. Kalau kita nggak pakai ini nanti dia kebacanya pakai color image ya, karena kan beda channelnya ya. Nah, ini kita coba tampilkan misalnya shape-nya ya, shape dari IMG tadi, img_gray.shape. Nah, dia harusnya channelnya cuma satu, 549 5976 ya. Oke, saya kecilkan biar kelihatan ya. Atau terlalu kecil ini.
Ya ini basic ya. Kita sampai sini dulu aja. Yang penting bisa baca, tampilkan dulu, nanti minggu depan baru kita coba explore yang lebih advance lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau masih ada yang error? Nah, ini saya sudah record videonya, nanti kalau ada yang tertinggal informasinya bisa dilihat lagi. Saya kasih ini aja tulisan di sini. Ini read images using OpenCV. Oke, saya stop dulu recordingnya.